Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keberkahan, kesehatan, keselamatan, dan dalam lindungannya. Berjumpa kembali dengan saya, Lili Anggreni, di IAIN LPTK Bukit Tinggi, mata pelajaran Akidah Akhlak. Bahan pembelajaran saya adalah dengan judul Sikap tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tercela adalah sikap yang tidak boleh ada pada diri manusia dan seharusnya dijauhi dan tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah anania. Anania disebut juga dengan egois, keangkuhan, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Membahayakan dalam pergaulan masyarakat, dan apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong, kikir, takabur, iri, dan dengki. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Luqman ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi marhan innallaha la yuhibbu kulla muhtalim fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surah Al-Luqman ayat 18. Dampaknya adalah 1. Menimbulkan kekecewaan orang lain. 2. Merusak hubungan persaudaraan. 3. Memutuskan hubungan silaturahmi. 4. Dijauhi dalam pergaulan. 5. Sulit mencapai ketentraman hidup. 6. Menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. 7. Sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya yang paling benar. 8. Berdosa karena Allah melarang sifat aniaya tersebut. Yang kedua adalah putus asa. Putus asa merupakan sikap perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan, cita-cita, dan tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Penyebab seseorang putus asa karena terjadinya kegagalan yang berulang kali dalam mencapai cita-cita. Dan bukan hanya berasal dari persoalan yang dihadapi, melainkan cara mensikapi persoalan tersebut. Dampak negatif dari putus asa adalah yang pertama, merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. 2. Susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat dan khawatir menanggung kegagalan lagi. Dalil tentang putus asa ada pada Quran Surah Yusuf ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tay'asu min rauhillahi innahu la yay'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Ciri-ciri orang yang berputus asa antara lain, 1. Bermalas-malasan karena sering mengalami kegagalan dalam satu usaha. 2. Tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal. 3. Tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. 4. Mudah terpancing emosi sehingga cepat marah walaupun dengan sebab yang kecil. Cara menghindari diri dari putus asa yaitu
1. Merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Yang kedua, selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi apabila dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak tercela yang ketiga adalah ghadab, atau yang berarti marah. Marah itu bersumber dari setan. Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya marah itu dari setan, dan sungguh setan itu dijadikan dari api, dan sungguh api itu dapat padam dengan air. Jika kamu sedang marah, segeralah berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalil tentang ghadab atau marah dalam Quran surah Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal qaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, orang-orang yang menafkahkan baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Akibat buruk dari sikap marah antara lain: 1. Tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. 2. Tidak dapat menyelesaikan masalah secara baik berdasarkan pertimbangan yang sehat. 3. Jika sering terjadi, dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Bahan pembelajaran tentang akhlak tercela kepada Allah yang terakhir dalam pembahasan ini adalah tamak. Tamak berarti rakus hatinya. Dalam artian lain, terlalu cinta terhadap dunia, harta, terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan dosa besar. Contohnya adalah, bertambahnya harta tidak akan menghasilkan kepuasan hidup karena keberhasilan dalam mengumpulkan harta akan menimbulkan harapan untuk mendapatkan harta benda baru yang lebih banyak. Sifat kebendaan tanpa memperhitungkan mana yang halal dan haram. Perilaku orang yang tamak adalah senantiasa lapar dan dahaga tentang kehidupan dunia, serta lupa akan tujuan hidup di dunia. Mereka tidak peduli pada hal apapun melainkan mengisi segenap ruang untuk memuaskan nafsu tamaknya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kesimpulannya adalah, semua sifat tercela ini kita harus berusaha menghindarkan dari sifat tersebut. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa, harus berusaha menghindari sikap-sikap yang tadi sudah dijelaskan. Dengan berlatih kesabaran, hati yang sabar akan membawa seseorang untuk berpikir secara cermat dalam menghadapi suatu permasalahan. Sikap-sikap tercela tersebut merupakan sifat yang tidak boleh dilakukan dan bahkan tidak ada sekali manfaatnya untuk kita semua, seperti egois, seperti putus asa, seperti marah, dan seperti sifat rakus. Semuanya merupakan sifat yang merugikan terhadap diri sendiri dan orang lain. Maka dari itu kita harus berlatih tentang kesederhanaan, sikap marah, dan selalu bersikap mengalah serta berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menggapai apa yang kita inginkan dengan mengutamakan halal dan berkahnya. Mudah-mudahan bahan pembelajaran ini membuat kita itu lebih
memahami tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar dijauhkan dari sikap tersebut. Dan untuk dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.